Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 9. Oke, langsung sebanyak Bang Ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dikarenakan Heiyou masih tidak ada pergerakan, sampai saat ini Susuan berniat untuk melawannya. Heiyou meyakinkan Susuan untuk tidak melawan dirinya, namun Susuan tidak peduli akan hal itu. Ketika mencoba melawan, Susuan mulai merasakan jika Heiyou sudah menerobos ke ranah kesempurnaan surgawi. Semua orang yang berada di sekitar Heiyou dan juga Susuan merasa terkejut karena sosok Heiyou ini begitu cepat bisa masuk ke ranah selanjutnya. Melihat hal itu, Susuan tetap tidak kenal takut. Dia mencoba memancing emosi Heiyou dengan berkata jika kemampuan Heiyou hanya sampai di tahap ini, bisa dipastikan dia tidak akan pernah bisa melawan seorang Li Xuantong. Heiyou yang sudah tersulut emosi langsung tanpa belas kasihan menyerang Susuan. Heiyou segera mengirimkan serangan telapak tangan yang besar dengan energi yang sungguh luar biasa ke arah Susuan ini. Melihat hal itu, Susuan mencoba membuat perisai energi untuk bertahan berbentuk pusaran air yang cukup besar. Namun siapa sangka pusaran itu dalam sekejap saja hilang setelah terkena serangan dari Heiyou. Pada akhirnya serangan bertubi-tubi yang Heiyou lancarkan terus mengikis pertahanan lanjutan yang diciptakan oleh seorang Susuan. Heiyou sudah tidak berminat untuk main-main lagi. Dia semakin brutal memberikan serangan terhadap Susuan ini. Awalnya hanya ingin memancing Mu Chen menggunakan keberadaan Susuan dan berbalik tujuan ingin mengalahkan Mu Chen. Ketika penghalang air mulai berguncang, akhirnya degar, suara serangan menggema di seluruh tempat ini membuat penghalang milik Susuan itu hancur dan pecah. Beruntungnya Susuan tidak apa-apa karena Mu Chen datang tepat waktu. Heiyou yang melihat kemunculan Mu Chen langsung melayangkan tatapan penuh kemarahan dan kemudian dia sambil tersenyum sinis mengatakan, "Akhirnya kau muncul juga." Mu Chen pun menjawab, "Aku tidak pernah berpikir bahwa kau akan selicik ini dan membuat metode semacam ini untuk membuat diriku datang bertemu denganmu." Heiyou meminta Mu Chen untuk menyerahkan kristal yang telah dia dapatkan dari Raja Spiritual dan meminta Mu Chen segera meninggalkan dunia cahaya spiritual ini. Dengan begitu, Heiyou akan melupakan kesalahan Mu Chen ketika dia menghancurkan markas gerbang iblisnya. Mu Chen hanya tertawa sambil menimpali. "Siapa kau sehingga kau bisa memerintahkanku dengan cara seperti itu? Apakah kau pikir aku akan menuruti apa yang kau perintahkan?" Semua siswa di dalam tempat ini tidak menyangka Mu Chen akan berani pada Heiyou. Sementara Heiyou yang melihat Mu Chen melayangkan tatapan dengan cara seperti itu, dia sudah tidak sabar untuk melakukan pertarungan. Tatapan mata Mu Chen semakin dingin. Dia segera meminta Luo Li dan juga rekan-rekan yang lainnya untuk menjauh. Teman-teman Mu Chen yakin jika pasti Mu Chen ini memiliki kekuatan tersembunyi yang bisa digunakan untuk melawan seorang Heiyou sendirian. Ketika semua orang melayangkan tatapan pada dua orang tersebut yang sedang dalam permusuhan, tiba-tiba muncul suara mendesing dari arah atas puncak gunung. Tak disangka itu adalah Li Xuantong dan juga Shen Changsheng. Mereka datang untuk memberitahukan jika di atas ketiga jenderal sudah menunggu. Namun mereka tidak yakin bisa mengatasi ketiga jenderal itu, dan hasil pertarungan antara Heiyou melawan Mu Chen akan menentukan siapa yang akan menjadi orang ketiga untuk memberikan bantuan pada Li Xuantong dan juga Shen Changsheng melawan tiga jenderal di atas puncak gunung. Shen Changsheng juga memberitahukan bahwa keuntungan yang mereka miliki jika bisa mengalahkan jenderal tersebut, mereka yang membantunya akan mendapatkan kristal tingkat Raja Spiritual. Pemberdayaan cahaya spiritual mereka akan berada di peringkat yang paling tinggi. Mu Chen dan juga Heiyou ketika mendengarkan hal ini pun cukup tertarik untuk mendapatkan posisi ketiga di dalam kelompok Shen Changsheng dan juga Li Xuantong itu. Heiyou yang melihat ada kesempatan langsung mencoba menyerang Mu Chen. Menghadapi serangan ini, Mu Chen tidak ada niat mundur sedikit pun. Dia juga langsung melayangkan serangan balik kepada Heiyou. Kedua serangan pada akhirnya bertemu di udara dan langsung meledak karena tabrakan yang keras. Heiyou yang melihat kekuatan Mu Chen hanya sebatas itu, dia pun langsung tertawa dan terus memberikan ejekan kepada seorang Mu Chen.
Namun Muchen tidak menghiraukan ejekan tersebut dan kemudian dia melepaskan serangan yang lainnya dengan mengeluarkan tubuh petir dewa. Shen Changsheng yakin jika Muchen pasti sebelumnya sudah pernah bertemu dengan senior yang berada di wilayah petir dan tidak lain itu adalah senior botak. Pancaran kilat terus menyala dari dalam tubuh seorang Muchen dan kemudian saat ini tubuh Muchen berubah menjadi sambaran petir keperakan. Siapa sangka dia dengan penuh kecepatan sudah sampai di hadapan Heyao, lalu melayangkan tinjuan petir tepat di dada dari Heyao tanpa ampun. Dengan tatapan mata dingin, Heyao juga langsung melayangkan serangan balik dan berhasil menjauhkan keduanya. Pertarungan sengit pun terjadi antar keduanya. Semakin lama, Heyao semakin dibuat kewalahan oleh kekuatan seorang Muchen karena dia sudah tidak bisa menahan lagi. Akhirnya Heyao menggunakan seni tingkat tinggi untuk bisa mengalahkan Muchen dengan cepat dan juga menunjukkan kekuatan aslinya. Menyaksikan hal seperti ini, teman-teman dari Muchen sedikit khawatir karena pertarungan kali ini tidak sederhana. Tak lama kemudian Heyao mengangkat kepalanya dan muncul cahaya menyilaukan dari balik tubuhnya. Heyao kemudian membuka mata dengan tangan yang mulai membentuk segel mirip dengan bangau terbang. Sedikit demi sedikit mulai muncul bulu-bulu yang memiliki energi begitu kuat. Setelah berhasil membuka segel itu, Heyao berteriak, "Seni tingkat surgawi, bulu jatuh, mengiris surga." Tak lama, cahaya mulai muncul dari permukaan bulu bangau raksasa itu dan kemudian membuat bulu itu bertambah besar dengan kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Di sisi lain, Muchen tetap terlihat tenang dan dia juga segera membuka segel spiritual membentuk harimau putih raksasa. Li Xuantong yang menyaksikan hal ini cukup menganggap Muchen naif karena selama Muchen melawan dia saat itu, Muchen sudah menggunakan teknik ini dan Li Xuantong tidak percaya apabila teknik harimau putih bisa melawan teknik milik Heyao. Di sisi lain, Heyao juga merasa Muchen terlalu bodoh jika menggunakan teknik harimau putih. Tanpa basa-basi lagi, Heyao langsung memerintahkan teknik bangau yang sudah dia ciptakan untuk mengalahkan Muchen. Namun kali ini Muchen juga tidak tinggal diam. Dia pun menggerakkan harimau putih miliknya. Dan apa yang terjadi? Harimau putih itu semakin ganas. Akhirnya dua hewan raksasa mulai bertarung di udara, membuat keadaan keduanya terlihat imbang. Heyao yang melihat ada sedikit celah langsung mengeluarkan energi spiritual lainnya untuk memberikan serangan pada Muchen dan dia berharap bahwa Muchen akan dikeluarkan dari dunia spiritual ini. Namun Muchen yang sudah siap, dia juga mengeluarkan kitab 4 dewa konstelasi, segel ilahi, kura-kura hitam. Semua orang di dalam tempat ini dibuat heran dan juga terkejut, tidak menyangka bahwa Muchen mampu mengaktifkan segel kedua dewa konstelasi, yaitu memunculkan kura-kura hitam. Sekarang Muchen sudah memiliki sosok lain yang sangat besar berbentuk kura-kura. Muchen memerintahkan hal itu untuk memberikan serangan kepada bangau milik Heyao. Dan siapa sangka serangan ini mampu membuat langit berputar-putar dengan hebat. Namun serangan tersebut memberikan efek yang terlalu kuat sehingga membuat Muchen dan juga Heyao terpental ke belakang. Tubuh Muchen menabrak batu dengan keras dan ia memuntahkan cairan merah. Di sisi lain, Heyao juga mengalami luka yang jauh lebih parah. Pakaiannya kini telah robek dan menjadi compang-camping. Wajahnya pucat, cairan merah juga disemburkan oleh seorang Heyao. Mereka semuanya yang menyaksikan pertarungan ini mulai mengakui kehebatan Muchen karena Heyao sudah mengeluarkan seni spiritual tingkat tingginya, tapi masih belum bisa mengambil keuntungan apapun dari seorang Muchen. Selama Muchen belum kalah dalam pertarungan ini, maka akan dianggap Muchenlah pemenangnya. Shen Changsheng dan juga Li Xuantong yang melihat kehebatan Muchen mulai berpikir jika itu adalah teknik spiritual tingkat dewa yang berada di level menengah. Mereka yakin Heyao tidak akan menyangka bahwa Muchen akan memaksanya sampai ke tahap seperti ini. Heyao yang masih tidak mau mengakui kekalahannya dari seorang Muchen
Dia pun merobek bajunya, dan semua mata yang berada di dalam tempat ini cukup terkejut ketika melihat apa yang berada di dada Heiau, karena di sana terdapat sebuah simbol yang berwarna merah memiliki fluktuasi dari binatang ilahi yang berada di peringkat 26. Li Xuantong bahkan pernah melihat simbol itu di aula nilai spiritual seharga 1 juta nilai spiritual. Dia tidak menyangka jika Heiau telah membeli simbol ini dan mungkin hal itu dipersiapkan untuk melawan dirinya. Heiau tidak peduli dengan tatapan mata orang-orang yang berada di sekitarnya dan memilih menundukkan kepalanya lalu menggigit ujung jarinya sendiri. Darah yang keluar dari ujung jarinya itu disatukan dengan simbol merah yang berada di dadanya. Heiau segera membentuk sebuah segel tertentu, membuat simbol yang berada di dadanya menjadi semakin gelap, dan tubuh Heiau saat ini mirip dengan binatang buas yang memiliki bulu berwarna merah. Bulu ini bahkan bukanlah bulu sembarangan karena di setiap bulunya memiliki ketajaman seperti pedang, dan kemudian Heiau memiliki niat yang sangat mendalam untuk bisa mengalahkan Mu Chen. Heiau sudah tidak akan memberikan Mu Chen kesempatan untuk hidup lagi. Matanya telah berubah menjadi merah menyala dan mengunci setiap pergerakan dari seorang Mu Chen. Melihat tubuh dari Heiau yang sudah berisi energi yang sangat jahat dan juga menakutkan, Mu Chen juga memandang Heiau dengan tatapan api hitam yang terus berkobar di matanya. Tidak lama kemudian api hitam itu pun keluar dari dalam tubuh Mu Chen sampai menutupi langit, dan semua orang tercengang ketika api hitam itu berubah menjadi burung Nine Nether Bird. Bahkan tubuh dari Mu Chen saat ini juga bergabung dengan Nine Nether Bird itu, dan semua orang tidak menyangka apabila Mu Chen bisa berubah menjadi Nine Nether Bird secara sempurna. Mereka tahu jika menyempurnakan esensi dari Nine Nether Bird itu hanya bisa dipelajari di tahap tubuh spiritual. Tapi begitu mereka masuki tahap transformasi surgawi, kekuatan itu akan hilang dengan sendirinya. Bahkan mereka yang bisa mempelajari esensi ini juga belum pasti bisa berubah wujud secara sempurna seperti apa yang dilakukan oleh Mu Chen. Di sisi lain, Luo Li yang tahu jika di dalam tubuh Mu Chen ada burung Nine Nether Bird dan itu saling berkaitan, dia sudah tidak kaget, dan burung Nine Nether Bird di dalam tubuh Mu Chen itu sudah tidak akan terpisahkan dengan Mu Chen untuk selama-lamanya. Detik berikutnya, kedua kekuatan itu pun bertemu dan saling menghancurkan satu sama lain. Ledakan hebat terus terjadi di udara. Heiau yang sudah berubah menjadi burung bangau merah kali ini saling menikam dengan burung Nine Nether Bird. Energi kedua makhluk ini menghasilkan bulatan merah di langit yang siap meledak kapan saja. Dan benar saja, tidak lama kemudian bulatan itu pun meledak dengan hebat, menyebabkan Mu Chen dan juga Heiau terpental sangat jauh. Mereka terus dipaksa mundur dan kemudian terjatuh dari udara menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar di bekas terjatuhnya Mu Chen dan juga Heiau itu. Semua orang terus memperhatikan lubang yang sangat besar. Mereka yakin jika serangan kali ini bisa menentukan siapa pemenang di antara keduanya. Tidak lama kemudian Heiau muncul dari dalam lubang dengan keadaan tubuh yang sudah terluka parah. Dia melihat lubang milik Mu Chen dan tidak ada pergerakan dari sana. Kemudian menganggap dirinya jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan seorang Mu Chen. Namun Li Xuantong dan juga Shen Changsheng cukup yakin jika Mu Chen tidak selemah itu. Mereka juga memiliki sebuah keyakinan apabila Mu Chen pasti memiliki sebuah rencana lain. Dan benar saja, tidak lama kemudian Mu Chen keluar dengan gagahnya dari lubang besar tempat ia terjatuh. Dirinya pun mengepakkan sayap dengan keadaan yang tidak terluka sama sekali. Hal ini membuat Heiau tidak terima karena serangan ini adalah serangan terkuat miliknya. Tapi kenapa masih tidak bisa mengalahkan seorang Mu Chen? Tubuh dari Mu Chen kemudian kembali berubah menjadi manusia biasa. Heiau yang masih tidak bisa menerima kenyataan Mu Chen baik-baik saja memutuskan kembali untuk memberikan serangan. Sementara Mu Chen yang sudah kesal
dengan Heyao, dia pun tidak akan pernah memiliki belas kasihan lagi dan juga melayangkan serangan terhadap Heyao ini. Akibat serangan yang sangat luar biasa dari seorang Muchen dan menghantam tubuh Heyao dengan keras, akhirnya Heyao pun dikeluarkan dari dalam dunia cahaya spiritual dan dia dianggap gagal di dalam kompetisi perburuan ini. Semua murid yang masih berada di dalam tempat ini cukup takjub dengan kehebatan Muchen karena mampu mengalahkan seorang Heyao yang dianggap sebagai senior. Mereka menganggap Muchen pantas berada di peringkat 3 besar daftar surgawi. Karena kemenangan ini, Muchen berhasil menempati posisi ketiga dari kelompok Li Xuantong dan juga Shen Changsheng untuk melawan para jenderal yang berada di atas puncak gunung. Mereka juga menaruh harapan yang besar pada Shen Changsheng, Li Xuantong, dan juga Muchen untuk bisa menang. Karena jika mereka tidak bisa mengalahkan atau menghadapi 3 jenderal besar itu, maka perburuan kali ini akan dianggap sia-sia. Muchen yang tahu beban di pundaknya semakin besar, memiliki tekanan tersendiri dalam tubuhnya. Li Xuantong menjelaskan jika pada perburuan kali ini para siswa hanya harus menahan imbang 3 kali dalam pertarungan melawan 3 jenderal. Aku dan juga Shen Changsheng yakin bisa menahan imbang, dan saat ini hanya kaum Muchen yang harus meyakinkan itu semuanya untuk bisa imbang atau lebih baik mendapatkan kemenangan. Jika tidak, maka perjuangan kita semuanya di dalam kompetisi perburuan ini akan sia-sia. Li Xuantong juga memberikan tawaran pada Muchen. Jika dia tidak yakin akan menang, maka mundur saat ini bukanlah pilihan yang buruk karena kami tahu kau adalah siswa baru. Shen Changsheng juga membenarkan ucapan Li Xuantong kali ini. Namun di sisi lain, Luo Li meyakinkan Muchen jika kau pasti bisa. Meskipun Muchen nantinya akan kalah, dia tetap akan menjadi kebanggaan dari seorang Luo Li. Kata-kata Luo Li ini mampu membangkitkan semangat di dalam tubuh Muchen, dan dia hanya bisa tersenyum lalu berkata, aku tahu jika ini akan terlalu banyak tekanan, namun aku akan menanggungnya. Menyerah sebelum berperang bukanlah gaya dari seorang Muchen. Tatapan mata dari Muchen kemudian melihat ke puncak gunung di mana 3 jenderal berada di dalam tempat itu. Muchen meyakinkan dirinya bahwa dia bisa melawan salah satu dari 3 jenderal tersebut, bukan hanya dengan hasil imbang, tapi dengan hasil kemenangan. Kali ini, semua siswa yang ikut dalam kompetisi perburuan mereka sudah berkumpul. Kebanyakan dari mereka sudah selesai mengumpulkan cahaya-cahaya spiritual. Dan kemudian mereka semuanya memastikan jika perburuan kali ini tidak akan berakhir sia-sia. Muchen kali ini memandang banyak orang yang telah hadir dan menaruh harapan yang besar pada dirinya. Luo Li tahu jika Muchen kekasihnya ini sedang gugup. Dia kemudian memutuskan untuk menghampiri Muchen lalu memberikan sebuah semangat. Muchen mencoba meyakinkan dirinya sendiri untuk bisa menang karena beban yang sekarang dia pikul belum seberapa jika dibandingkan dengan beban yang dibawa oleh Luo Li. Sementara di sisi lain, Li Xuantong sedang mengobrol dengan Shen Changsheng. Mereka heran kenapa akademi memberikan ujian akhir yang jauh lebih sulit dari tahun sebelumnya. Li Xuantong mengatakan mungkin hal ini dilakukan untuk perbaikan semua siswa. Shen Changsheng juga bertekad untuk mengalahkan Mo Longxi setelah dia menyelesaikan urusan di dalam ujian perburuan kali ini. Sementara Li Xuantong penasaran seberapa kuatnya orang yang bernama Mo Longxi itu. Shen Changsheng kemudian mengajak Li Xuantong untuk mencoba melawan Mo Longxi jika dia masih penasaran. Namun di atas Mo Longxi sebenarnya masih ada orang yang jauh lebih kuat. Dia bernama Mo Xingtian yang bahkan kekuatannya jauh lebih menakutkan jika dibandingkan orang-orang dari istana naga iblis. Li Xuantong merasa sedikit emosi bergejolak di dalam tubuhnya. Namun detik berikutnya dia berkata, lebih baik kita terfokus untuk pertarungan melawan 3 jenderal terlebih dahulu. Benarkan ucapan dari Li Xuantong membuat Shen Changsheng hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan pertarungan melawan 3 jenderal itu akan dilakukan esok hari.
Keesokan harinya, Shen Changsen mengumpulkan semua murid dan dia berkata, jika pertarungan kali ini akan terasa lebih berat, kita bertiga tidak akan bertanggung jawab tentang bagaimanapun hasilnya. Jika di antara kalian semua ada yang merasa lebih mampu, maka aku akan dengan senang hati memberikan tempat ini pada kalian semuanya. Mu Chen sangat bersyukur dengan tindakan Shen Changsen yang memilih melakukan antisipasi jika dia kalah dalam pertarungan melawan 3 jenderal. Semua orang hanya bisa terdiam dan banyak di antara mereka yang tidak yakin bisa lebih baik daripada Li Xuantong, Shen Changsen, dan juga Mu Chen. Akhirnya, hal itu membuat murid-murid yang berada di dalam tempat ini berkata secara serempak, apapun hasilnya, mereka akan tetap menghormati senior Shen Changsen, Li Xuantong, dan juga junior Mu Chen. Silahkan kalian coba dengan usaha semaksimal mungkin mendengarkan hal ini. Mu Chen menjadi jauh lebih tenang dan yakin jika dirinya akan bisa melawan atau bahkan mengalahkan salah satu dari 3 jenderal agung aula hukuman itu. Shen Changsen pun memutuskan untuk segera berangkat menuju puncak gunung dan mencari keberadaan dari 3 jenderal. Di sisi lain, semua siswa Akademi Beichang yang tidak ikut dalam perburuan berkumpul di dalam aula besar. Mereka penasaran siapa satu orang yang akan membantu Shen Changsen dan juga Li Xuantong untuk menghadapi 3 jenderal aula penghukuman yang sangat luar biasa itu. Pandangan mata mereka semuanya melihat pada layar besar yang telah muncul di langit, dan kali ini semua siswa Akademi Beichang bisa menyaksikan 3 jenderal besar aula hukuman yang memiliki aura menakutkan sedang berdiri di atas puncak gunung. Mereka adalah 3 orang teratas dari peringkat surgawi yang akan menjadi lawan di dalam kompetisi terakhir. Semua orang di dalam akademi ini terus menyaksikan pada layar besar itu, dan tidak lama kemudian rombongan dari para siswa telah tiba di atas puncak gunung. Sesuai dengan dugaan bahwa di bagian paling depan terdapat Shen Changsen dan juga Li Xuantong. Namun ketika mereka melihat siapa orang yang berada di belakang mereka berdua, sosok ini cukup familiar dan tidak disangka bahwa itu sebenarnya adalah Mu Chen. Hal itu membuat orang-orang yang berada di seluruh Akademi Beichang sangat terkejut, tidak menyangka Mu Chen yang akan menjadi orang ketiga untuk melawan 3 jenderal, memberikan bantuan pada Shen Changsen dan juga Li Xuantong. Kita kembali ke tempat dari Mu Chen berada. Semua siswa yang mengikuti perang berburu kali ini sudah berada di atas puncak gunung, dan ketika mereka menginjakkan kaki di dalam tempat itu, hawanya terasa berbeda. Hanya karena ketiga jenderal besar membuka mata, energi spiritual yang berada di tempat sekitar langsung menyebar ke seluruh siswa yang hadir. Lin Zheng yang tahu jika Shen Changsen sudah datang, kemudian dia menyapanya. Sementara Mu Chen yang melihat orang itu yakin jika Lin Zheng ini sudah masuk ke tahap penyelesaian surgawi. Setelahnya Mu Chen melihat ke sisi sebelah kanan. Di sana terdapat seorang pria dengan aura yang tidak kalah dari seorang Lin Zheng. Li Xuantong yang tahu kebingungan Mu Chen langsung berkata jika itu adalah Gu Tianyan yang akan menjadi lawannya. Li Xuantong juga menjelaskan jika Gu Tianyan berada di tahap awal penyelesaian surgawi dan dia memiliki seni ilahi yang bernama seni peradangan surgawi yang mirip dengan api surgawi. Mu Chen kemudian mengarahkan pandangan ke sisi sebelah kiri. Di sana ada senior Zhou Qing atau orang dengan panggilan gunung yang tidak terkalahkan. Mengapa diberi nama gunung yang tidak terkalahkan? Tanya Mu Chen. Li Xuantong menjelaskan jika setiap pertarungan yang diadakan, dia tidak pernah menang ataupun kalah. Jadi pertarungan itu hanya akan berakhir seri saja. Bahkan dia juga memiliki seni ilahi yang tidak terkalahkan, dan seni ini bersifat sangat lembut. Mereka pun segera mengatur satu orang melawan satu orang. Shen Changsen akan melawan senior Lin Zheng, Li Xuantong akan melawan senior Zhou Qingsan, sementara Mu Chen akan melawan senior Gu Tianyan. Namun tatapan ragu dari Gu Tianyan mengarah pada Mu Chen. Bagaimana bisa siswa baru yang hanya berada di tahap awal transformasi surgawi ini akan menjadi lawanku?
Secara bersamaan Li Xuantong dan juga Shen Changsheng berkata, jika pemuda di depannya memiliki metode tersendiri, akankah Mu Chen mampu menghapuskan keraguan dari seorang Gu Tianyan atas dirinya? Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Chen ini akan bisa mengalahkan Gu Tianyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.